got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Suasana ramai, bel istirahat baru berbunyi. Raka, Bayu, dan Dimas nongkrong sambil tertawa keras di depan kelas. Mereka tanpa sengaja melemparkan botol plastik ke arah siswi yang sedang lewat. Kalian lihat ya sih ada orang lewat. Santai aja gak sih? Lagian juga gak sengaja. Nggak sengaja, minta maaf juga. Hah? Ya kalau kamu sadar gak banyak orang yang malas lewat sini gara-gara kalian? Emang kita ngapain? Orang kita cuma nongkrong kok. Nongkrong boleh, cuman nggak rusak dan motorin. Ya udah sih. Udah gak sih, Rak? Kita juga salah kok. Minta maaf aja harusnya. Gimana? Di pojok gang sempit, Raka, Bayu, dan Dimas sedang nongkrong sambil pesta miras. Mereka saling curhat masalah pribadinya masing-masing. Gue capek banget, di rumah selalu dibanding-bandingin sama orang tua mulu. Sama bro, gue juga habis putus sama pacar gue. Mending kita lanjut minum aja gak sih? Ayolah, biasa. Tanpa sengaja saat ingin perjalanan pulang dari sekolah, Mira, adik Bayu, bertemu dengan kakak dan teman-teman kakaknya yang sedang pesta miras di pojok gang sempit yang sepi. Itu kan kakak. Ngapain dia di situ sama teman-temannya? Astagfirullahaladzim, mereka ngapain? Ini aku samperin. Mira yang terkejut dengan itu, ia langsung menghampiri kakak dan teman-teman kakaknya. Kakak ngapain di sini? Gak usah ikut campur deh kamu, mending pulang saja sana. Ih, ini kan kalau ketahuan guru nanti dipanggil orang tuanya. Dasar malu-maluin orang tua aja. Biarin aja, orang tua aja cuma peduli sama kamu, tidak denganku. Ih, dasar. Lah, mending kita lanjut lah. Mira pun pergi dengan tatapan kecewa dan marah. Bayu pun terdiam dan merasa gelisah karena kata-kata dan tatapan kecewa dari sang adik. Saat Dimas, Raka, dan Bayu perjalanan menuju tongkrongan saat pulang sekolah, mereka bertemu dengan geng lawan futsal mereka di belakang sekolah. Mereka pun menghampiri geng tersebut. Stop, ada geng yang kalah futsal nih. Ya, cupu. Kenapa kayak gitu? Kenapa gak terima? Ya cupu aja. Ya udah, kenapa? Tawuran pecah, dorongan, tendangan, dan saling tarik terjadi di situ. Para siswi yang melihat itu pun merasa terkejut. Mereka berinisiatif untuk memanggil BK untuk memisahkan mereka. Ada yang lagi tawuran. Ayo kita bikin ke BK. Cepat. Guru BK pun datang. Mereka semua dipanggil ke ruang BK. Ibu. Cepat, Bu. Kalian ngapain? Berhenti. Suasana tegang. Mereka duduk di depan meja guru BK dengan menunduk dan merasa bersalah. Kalian hampir bikin sekolah kita disorot oleh media. Karena tingkah kalian bikin malu semua orang. Maaf Bu, kami semua menyesal. Kami cuma kebawa emosi. Saya juga minta maaf Bu, karena ulah adik saya menjadi menangis. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maaf Bu, semua ini di saya Bu.
Saya nggak akan hukum kalian dengan skor, tapi mulai minggu depan kalian akan mengikuti kegiatan sosial setiap sore. Baik, Bu. Raka dan gengnya pun ikut kegiatan sosial di sekolah dengan mengecat pagar, menanam pohon, dan menyapu halaman serta taman sekolah. Mereka dibantu oleh Rani yang merupakan ketua dari kegiatan sosial tersebut. Akhirnya selesai juga. Iya, dulu pikir aku tuh keren, ternyata cuma malu-maluin. Makanya kalau mau keren itu bikin prestasi, bukan malah bikin masalah. Siap deh. Rani tertawa kecil dan kemudian pergi. Alia datang dan membawa air minum. Capek juga ya bersih-bersih gini. Capek sih, tapi masih mending lah daripada bikin masalah lagi. Bang, orang tua kita sekarang bangga sama kamu. Abang juga bangga sama kamu bahwa emang rusuh itu tidak baik dan tidak bikin tenang di hidup kita. Dulu gua pikir jagoan itu orang yang ditakutin sama orang lain. Tapi sekarang gue tahu kalau jagoan sejati adalah orang yang berani ngelawan dirinya sendiri. Mereka semua tertawa kecil sambil melakukan kegiatan sosial itu. Kenakalan bukan bukti keberanian. Berani berhenti dari kebodohan itulah keberanian yang sesungguhnya. Teman-teman, kita sebagai generasi muda harus bisa berpikir jernih dan bijak dalam bertindak. Tawuran, pesta miras, dan narkoba bukanlah jalan untuk menunjukkan keberanian atau mencari kesenangan. Semua itu justru bisa menghancurkan masa depan dan membuat orang tua kita kecewa. Lebih baik kita salurkan energi dan waktu kita untuk hal positif, seperti berolahraga, berkarya, ataupun belajar bersama dengan saling mengingatkan dan menjaga. Kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh semangat menuju masa depan yang cerah. Kalian dibikin skor. Mas selalu dibanding-bandingin sama orang tua terus. Setiap sore. Baik, Bu.